Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam sebuah firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di tempat malam ini kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari Lailatul Qadar dengan segala macam upaya, yaitu kegiatan kita saat ini kita selenggarakan karena tidak ada waktu untuk kita berkumpul selain setelah tarawih. Di saat pagi hari tidak mungkin kita bisa berkumpul. Oleh karenanya kegiatan ini saya minta sedikit dari waktunya, yaitu berdiam diri di masjid untuk kita menyelesaikan tadabbur ayat Al-Quran yang fungsinya luar biasa besar, akan berpengaruh di dalam kehidupan kita dan kehidupan hati kita. Kehidupan kita secara duniawi dan kehidupan hati kita secara rohani. Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat dari hati-hati yang sakit. Dan sekali lagi saat ini bukan tempat untuk kita bercanda tawa. Bukan tempat untuk kita hanya pindah tempat tidur. Tetapi yang harus kita lakukan wajib adalah menghadirkan hati kita, menyambungkan hati kita, apa tujuan kita berada di tempat ini. Dengan mengkondisikan hati atau niat kita, insya Allah anggota badan kita akan baik, perilaku amal kita akan baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza salahat, salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu." Ala wahyal qalb. Apabila hati tersebut baik, maka baiklah seluruh perbuatan jasad. Jika tidak baik, maka tidak baik pula kehidupan jasadnya. Maka niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengkaji sedikit dari Al-Quran sampai berakhir pada surat An-Nas, insyaallah pada waktunya nanti. Ketahuilah kita sedang berada di malam yang mulia. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan fokus hanya kepada malam ganjil atau genap. Sekali lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan di mana tempat Lailatul Qadar. Yang beliau contohkan adalah mencarinya di 10 malam terakhir. Menunjukkan 10 malam ini seluruhnya, bukan ganjil atau genap, seluruhnya adalah malam yang mulia. Terlepas dari Lailatul Qadar, malam yang mulia. Sehingga Allah tempatkan Lailatul Qadar pada salah satu di antara malam ini karena kemuliaannya malam ini. Bagaimana siang harinya terdapat pada awal bulan Dzulhijjah. Siang harinya terdapat pada awal bulan Dzulhijjah. Kitab sudah oh dia. Baik. Ini adalah kitab atau pembahasan tafsir Qisar Al-Mufassal. Qisar artinya pendek. Mufassal ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang terkelas-kelas, terbagi-bagi. Dan ini dimulai dari surat Al-Duha sampai An-Nas. Kemudian penulis menambahkan di sini surat Al-Fatihah di awalnya. Surat Al-Fatihah pernah dulu kita bahas, kita lewati. Kemudian Al-Duha sudah kita bahas kemarin, kita lewati. Dan insya Allah kita masuk di surat Asy-Syarah. Kita masuk di surat Asy-Syarah. Ya, sambil menunggu kitabnya.
Diambil di mana? Diambil di mana? Oh, diambil di mana? Oh, baik, kita langsung saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang menyimpan PDF-nya bisa PDF dulu. Allah Subhanahu wa taala qala, "Alam nashrah laka sadrak." Alam nashrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bukankah wahai Muhammad kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami hapuskan seluruh dosamu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang mana dosamu itu adalah hal yang memberatkanmu, memberatkan dhahraka, punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat namamu di seluruh makhluk. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama dengan al-usr, yaitu kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan sesuatu, fansab, maka bangkitlah untuk mencari kegiatan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu lah farghab, berharaplah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang pertama, alam nasyrah laka sadrak, penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala mumtinnan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sambungan dari surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha kemarin kita sudah mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh Ummu Jamil dan kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Allah sebutkan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian sampai akhirnya. Dan ini tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kitabnya ada. Mungkin dengan sambil menyimak di kitabnya bisa menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, betul, Syekh Nasir itu. Turidu an taqra. Tafadhal. Yaqulu Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Allah Ta'ala. Mungkin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam nasrah istifhama takrir. Nah, ini adalah istifham takrir. Istifham itu kata tanya. Takrir tujuannya untuk menetapkan. Alam nasrah, ini kalimat tanya. Bukankah kami membuka dadamu, melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Pertanyaan ini tujuannya untuk menetapkan kondisinya, menguatkan. Karena kondisinya sudah terjadi. Ya, kondisinya sudah terjadi. Bukankah wahai Muhammad kami telah membuka atau melapangkan dadamu? Jelas? Pertanyaan ini bukan membutuhkan jawaban. Nah, maksudnya asrarana sadrak al-Islam wa huwa nasibun asari sadrihi isi alladhi waqa'a marratain. Nah, maksudnya dari nasyrah, melapangkan, adalah kata Allah, syarahna sadraka lil Islam. Kami telah melapangkan dadamu, yaitu dengan mengisi Islam di dalamnya.
pelajaran besar bagi kita bahwasanya tidak ada kelapangan dada bagi manusia. Ya, ini adalah pelajaran besar. Tidak ada kelapangan dada. Apa kelapangan dada maksudnya, Ikhwan? Yaitu dada yang merasa legowo atau merasa tenang, melainkan adalah Islam. Melainkan adalah diisi dengan Islam. Diisi dengan kekayaan tidak bisa menenangkan. Diisi dengan jabatan tidak bisa menenangkan. Diisi dengan seluruh hal duniawi tidak bisa menenangkan. Mana buktinya? Banyak dari musuh-musuh Nabi Muhammad SAW yang memiliki dunia, baik harta, jabatan, dan yang lain sebagainya. Tetapi yang disebutkan lapang dadanya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa huwa nashi'un 'an syarhi sadrihi al-hissi. Yang dimaksud di sini adalah melapangkan dada Nabi Muhammad secara fisik. Yang dimaksud di sini melapangkan dada Nabi Muhammad secara fisik, secara hakiki, bukan maknawi. Memang benar-benar dibelah dada beliau dan dilapangkan. Bukan kita pahami dilapangkan ini adalah secara maknawi, secara tersirat, tidak. Tetapi ini benar-benar dilapangkan secara fisik, yaitu dibelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a marratain. Dan hal ini terjadi 2 kali. Awalahuma bisigarihi ramadana mustaqama ibadi sa'i. Bertanya ayat usri bihi di Makkah usriya ayat usriya bihi di Makkah baina yaday Isra. Nah, dan terjadinya pembelahan dada 2 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pada masa kecilnya, ketika beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Pada masa kecilnya, ketika beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dan yang kedua, pembelahan dada beliau dilakukan ketika malam Isra. Malam Isra. Isra adalah diperjalankannya beliau dari Baitul Haram Makkah ke Baitul Maqdis, dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis. Sebelumnya beliau dibelah dulu dadanya, dan di situ yang dimaksud dalam ayat ini dilapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya ketika ingin meniru beliau dengan dilapangkan dadanya, tidak bisa meniru dengan dibelah oleh malaikat. Tidak bisa meniru dibelah oleh malaikat. Ini adalah kekhususan bagi beliau karena beliau akan mengemban misi, yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerapkan cara khusus kepada beliau untuk mengisi Islam. Sedangkan umatnya ketika dia menginginkan Islam, melapangkan dadanya, maka caranya adalah belajar. Ketika umatnya ingin meniru beliau, melapangkan dadanya, kemudian mengisi Islam di dalamnya, caranya adalah belajar. Nah, bisa di saudari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nau'an. Nau'ul awal. Nah, di sini musannif ini adalah penjelasan dari penulisnya sendiri. Ini adalah penjelasan dari penulis sendiri, yaitu Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah. Bukan Utsaimin tapi Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud pembelahan dada oleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 hal objeknya, ada 2 hal
yang dibelah. Ada dua hal yang dibelah. Naw'ul awal, tafadhal. النوع الأول تفضل. النوع الأول تسلل جسماني فأنه جسد النبي صلى الله عليه وسلم أسلق صدره السارق صلى الله عليه وسلم مرتين. Yang pertama, makna dari pembelahan dada adalah secara fisik. Makna dari pembelahan dada di sini secara fisik. Ini adalah penjelasan beliau dari keterangan beliau tadi bahwasannya pembelahan dada beliau secara fisik berapa? 2 kali. Ya, dan kemudian di sini diperluas lagi. 2 kali tersebut ada 2 unsur yang terkait dalam pembelahan. Pertama, fisik secara utuh seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terjadi 2 kali. Awwaluhuma fi siwarihi lamma kana mustardoan fi baisa. Nah, yang pertama seperti tadi saya katakan terjadi di tempat ibu susu beliau yang bernama Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah adalah nisbat kepada sukunya dari Bani Sa'ad. Yang kedua, wal ukhra lailatan usbiya fihi ila baitul maqdis ailan al-isra'i wal mi'raj. Yang kedua adalah ketika beliau hendak diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Baitul Maqdis atau dikenal dengan Isra. Adapun Mi'raj adalah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Wan naw'u tsani. Naw'u tsani yang dimaksud naw'u tsani adalah jenis kedua yang terlibat organ di dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Thani Sakun Rohani. Yang kedua adalah syarhun rauhani. Kalau tadi jismani, maka ini seperti bahasa Indonesia yang awal adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani dan rohani asalnya dari bahasa Arab. Yang kedua, pembelahan dada secara rohani, rauhani. Yang dimaksud adalah mahalluhu ruhun nabi. Tempatnya adalah rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang tempatnya apa? Dadanya Nabi, sedangkan yang ini adalah ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syahadah nyata, yang kedua ghaib. Lima usia bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aqaihi imaniyati wal kamalati diniyati. Fasallallahu sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil islami wa dinil haqq. Akhbarahu khairan lahu wal nasi ba'dahu fid dunya wal akhirah. Kemudian beliau mengatakan yang dimaksud membelah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Jibril alaihi salam mengisi atau 2 malaikat yang membelah dada Nabi tadi mengisi ruh atau hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hakikat keimanan, dengan ilmu keimanan. Pada surat Al-Duha kemarin Allah sebutkan apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala temukan engkau wahai Muhammad dalam kondisi dhal, sesat. Apa kemarin sesat maksudnya? Sesat kemarin maksudnya? La nadri, tidak tahu masalah kitab dan iman. La tadri mal kitab wal iman. Sesat pada diri Nabi adalah ketika beliau tidak mengetahui perkara kitab-kitab terdahulu, termasuk Al-Quran karena belum turun wahyu, walal iman, dan juga tidak mengetahui tentang iman. Sedangkan di sini mulai Allah Subhanahu wa taala masukkan hakikat nilai-nilai keimanan di dalam
ruh beliau sallallahu alaihi wasallam, wal kamalatid diniyah, dan kesempurnaan Islam. Fasyaraha Allahu sadran Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Islam. Maka lapanglah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam, yaitu merupakan agama yang benar. Fa'awrathahu khairan lahu wa lin-nasi ba'da. Akhirnya beliau pun mewariskan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kebaikan kepada beliau, dan beliau pun mewariskan kebaikan kepada seluruh manusia di dunia sampai di akhirat. Maka di sini bukti barang siapa yang ingin mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya katakan tadi, lapangkanlah dada Anda dengan sesuatu yang bisa melapangkan, yaitu Islam, ilmu, dan iman. Satupun sesuatu dari dunia atas dasar ayat ini tidak ada yang bisa melapangkan dada kita. Yang bisa melapangkan dada kita adalah ilmu, wa huwal Qur'an wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah, karena di dalamnya ada nilai-nilai keimanan. Ada pun hal yang tidak bisa kita contoh dari beliau adalah pembelahan dada. Cara kita memasukkan Al-Quran dan Sunnah, ilmu dan iman di dalam diri kita bagaimana? Ta'allum al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, kata Nabi. Sedangkan beliau memiliki cara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibelah dadanya. Nah, wasyarh Wasarhul Islamiyu tawdi'atan syar'i ruhani. Fa innal malakaini Jibrila wa ma'ahu lama syaqqa sadrahu sallallahu alaihi wasallam istakhraja min qalbihi qati'atan ya adul syaitani minhu. Thumma hasaya qalbuhu lailatal Isra'i bima hasyahu min al-ilmi wal iman. Dan pembelahan dada secara jasad, real, fisik, adalah merupakan batu loncatan menuju pembelahan dada secara rohani. Ya, adalah batu loncatan pembelahan dada secara rohani. Ya, karena sesungguhnya yang diinginkan oleh dua malaikat yang membelah dada beliau, yaitu Jibril dan satu malaikat lagi yang tidak disebutkan namanya, ketika membelah dada beliau, apa yang dilakukan? Ada dua poin atau dua metode yang dilakukan di dalam proses pembelahan dada beliau. Yang pertama adalah takhliyah, yaitu mengosongkan. Yang kedua at-tahliyah. Yang pertama pakai kha, yang kedua menggunakan ha. Tahliyah adalah mengisi. Yang dimaksud mengosongkan tadi yang dibaca adalah istakhraja lamma syaqqa sadrahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua malaikat tadi membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam, istakhraja min qalbihi qit'atan hiya haddu syaitan. Dua malaikat tadi mengeluarkan sepotong sesuatu yang ada di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya haddun minasyaitan, dan itu merupakan bagian dari syaitan. Semua kita ada dan kita tidak dibelah dadanya. Ini perbedaan antara kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hasyaya qalbahu lailatal Isra bima hasyayahu minal ilmi wal iman. Kemudian pada saat malam Isra, malam Isra, bukan 27 Rajab. Ketika malam Isra, tidak ada yang bisa menentukan malam Isra adalah 27 Rajab. Ya, ketika malam Isra, beliau diisi, hati beliau, yaitu tahliyah, diisi dengan ilmu dan iman. Disebutkan tsumma hasyaya qalbahu lailatal Isra'i bima hasyayahu minal ilmi wal iman. Kemudian dua malaikat tadi mengisi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan iman. Nah, Wa fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lama syaqqa
صدره ليلة الإسراء وهو بما أتى قبل ذهابه أن قلبه غسل بماء زمزم وهذا أصل لطيف في بيان التبرك بماء زمزم على وجه الغسل ولا أعرفه جاء بشيء من الأحاديث الصحيحة إلا في هذه الأحاديث. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pembelahan dada beliau, lamma syukka sadruhu lailatal Isra, ketika dada beliau dibelah pada malam lailatul Isra, dan beliau saat itu berada di Makkah qabla dhahabihi, sebelum berangkat kemana? Baitul Maqdis, anna qalbahu ghusila bima'i Zamzam, dan hati beliau dicuci dengan air Zamzam. Dari hadis ini khilaf di antara para ulama, sedangkan penulis Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya hadis ini hati Nabi dikeluarkan dan dicuci dengan air Zamzam, ada aslun latifun fi bayan tabarruk bima'i Zamzam. Ini merupakan dalil aslun latif, saya terjemahkan dalil di sini, dalil yang tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang, fi bayan tabarruk bima'i Zamzam. Bolehnya ngalap berkah dengan air Zamzam ala wajhil ghasli, dengan cara ghusl, mencuci. Selama ini yang kita tahu tabarruk, ngalap berkah dari air Zamzam adalah diminum. Cara kedua adalah bil ghusli, yaitu dengan mencuci. Wala a'rifuhu ja'a fi syai'in min al-ahadits as-sahihah illa hadhihi al-ahadits. Tidak aku ketahui, kata penulis, bahwasannya ada hadis yang lebih sahih dari hadis ini yang digunakan dalil untuk ngalap berkah dengan air Zamzam dengan cara membasuh dengan segala macam jenisnya, mencuci atau membasuh, rush, memercikkan, lain dan yang lain sebagainya. Artinya dengan cara minum dan non minum. Dan ini bukan termasuk bid'ah. Nah. Wa wada'na ay hatatna ay masahna, yaitu kami hapus. Nah. Bahwa anka wisraka bahwa ajabu. Anka darimu, wahai Muhammad, wizraka ay adzanbu, wizraka dzanbaka, dosamu. Wa wada'na anka wizrak, kami hapuskan darimu dosamu. Ini juga keistimewaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha ay asqala. Alladzi anqadha, yang dosa-dosa tadi, anqadha ay asqala, maksudnya adalah memberatkan. Isma'u jayyidan ya ikhwan, di sini dalil bahwasanya dosa adalah sesuatu yang memberatkan kita sendiri. Ibarat kita disuruh pilih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala, ada dosa. Kalau kita pilih pahala, ini yang meringankan kita. Sedangkan dosa adalah yang membebani kita. Jika kita pilih jalan dosa, sama saja kita memilih untuk membebani diri kita. Makanya para ulama mengatakan, berbekallah yang banyak. Letakkanlah beban. Perjalanan masih jauh. Berbekallah yang banyak. Maksudnya apa? Cari pahala yang banyak. Amal soleh. Letakkanlah beban. Maksudnya, sedikitkanlah dosa. Perjalanan masih jauh. Yaitu perjalanan di akhirat. Ya, ibarat kita ada seekor unta. Atau kita tidak tergambarkan unta di hadapan mata kita. Pikap barang. Muatannya berapa, Pak? Paling pikap Grandmax 2 ton. Bagaimana ketika diangkut 5 ton? Apa yang terjadi dengan si pikap? Itu analogi hakikat seseorang yang melakukan dosa. Semakin banyak, semakin membebani
dirinya. Oleh karenanya, orang yang terlalu banyak dosa, dia akan berat langkahnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita melihat kaum muslimin yang tidak memperdalam ilmu agama, mudah melakukan dosa, sehingga ketika diajak mendekatkan diri kepada Allah, apa jawabannya? Tidak sanggup, berat. Itu hakikatnya adalah ketika seseorang terlalu membebani dirinya dengan dosa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu hikmahnya dihapus dosa dari beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu sampai maupun yang akan datang, karena beliau sedang membawa tugas besar, menyampaikan wahyu. Apabila ada dosa di pundak beliau, ini akan anqadha dhahrahu, akan memberatkan punggungnya. Nah, ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك ورفعنا لك ذكرك. Rafa'na ay a'layna, kami tinggikan. Zikraka, penyebutan. A'layna qadraka, kami tinggikan kedudukan. Nah, وجعلنا لك ثناء حسن dan waj'alna laka thana al-hasan. Waj'alna laka as-sana al-hasan. Mal farqu baina as-sana'i wal madhi? Apa bedanya as-sana? Sana kalau kita artikan bahasa Indonesia pujian, dan al-madhu pujian juga. Kalau di dalam hadis qudsi, ketika kita baca Al-Fatihah bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah apa? Hamadani abdi. Apa artinya hamadani? Hambaku telah memujiku. Kemudian baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, apa mengatakan? Athna alayya abdi. Sama, hambaku juga memujiku. Yang pertama pakai madaha, yang kedua asna. Apa bedanya? Madaha itu satu kali pujian. Asna ketika seseorang sudah pernah memuji kemudian memuji lagi. Berarti di sini makna waja'alna laka thana al-hasan, dan kami jadikan pujianmu, pujian memuji namamu berulang kali wahai Muhammad dalam bentuk yang positif. Mana buktinya? Nah, tafadhal. Gimana? بما أشاء الله من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebarkan nama Muhammad yang sebelumnya, ada atau tidak? Nama Muhammad pada sebelum Nabi Muhammad? Tidak ada. Pertama adalah nama Muhammad, adalah Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelahnya bagaimana? Banyak yang bernama Muhammad. Wa bima nazzala minal Qur'an thana'an 'alaihi. Yang kedua buktinya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebut nama Muhammad. Salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an adalah Muhammad. Terus وبإلهام الناس تحدث بما جبله الله عليه من المحامد في الأول نسأله. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب الأمة من المحبة والتعظيم وقد الله تعالى وليس بعاد الصواب. Kemudian buktinya juga adalah hal yang terlintas di dalam lisan manusia ketika menyebut seseorang yang berakhlak mulia, maka di dalam bahasa Arab dia disebut adalah Muhammad, orang yang terpuji, Muhammad. Kemudian juga beliau mengatakan di sini, wa min a'zami dzalik anna Allah qarana dzikrahu bi dzikri syahadatain. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Muhammad dengan nama Allah di mana? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini termasuk wa rafa'na laka dzikrak. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah mengangkat nama beliau dengan posisi atau kedudukan yang sangat tinggi. Dan ini tidak terdapat kecuali pada beliau saja. Tidak ada satu umatnya pun yang bisa mengungguli beliau. Qauluhu وقوله فإن مع العسر يسرا وهو الشدة فإن مع العسر يسرا al-usri fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan al-usri asyiddah, kesulitan. يسرا أي سهولة Yusran ay suhulatan adalah kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام Tufsahu تفصح عن كلام مقدر يدل عليه استفهام تقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقر فاعلم أن اليسرى مصاحب للعسر. Nah, dan penulisan fa pada fa'inna, penulisan huruf fa pada fa'inna fihi fasihatun. Ini adalah merupakan tata bahasa yang indah. Tufsahu an kalamin muqaddarin. Ini menjelaskan ada ucapan yang tersembunyi. Alaihil istifhamut taqriri, yaitu kalimat tanya yang menetapkan, seperti tadi alam nasyrah. Kalimat tanya yang menetapkan. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia supaya tidak bingung, fa inna ma'al usri yusra, sama saja Allah mengatakan yang tersembunyi kalimat tanyanya, bukankah pada setiap kesulitan ada kemudahan. Susunan seperti ini di dalam bahasa Indonesia ini merupakan pertanyaan yang butuh jawaban atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menetapkan sesuatu, memastikan. Bukankah setiap kesulitan pasti ada kemudahan? Nah. Al-usru. Jangan bilang ngantuk. Ini surat At-Tin belum? فاليسر الذي أحبه وعلمته سيجعل الله يسرا. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Perhatian insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Ini kalimatnya kalimat pasti. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Fal usrul ladzi ahadtahu wa 'alimtahu sayaj'alullahu yusran. Setiap kesulitan yang engkau rasakan, engkau alami, Allah pasti akan adakan di belakangnya apa? Yusran, kemudahan. Akan adakan kemudahan. Kalau kita bicara bahasa kondisi belajar bahasa Arab, belajar tafsir seperti atau belajar apapun. Ya, ketika kita mengalami kesulitan, apa yang dilakukan oleh para ulama? Ini faedah tambahan. Para ulama mencontohkan kita berdoa dengan sir di dalam diri kita sendiri. Allahumma ftah, Allahumma ftah. Ya Allah bukakanlah, ya Allah bukakanlah. Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kita belajar ini maksudnya apa. Berdoa segera di situ. Allahumma ftah, Allahumma ftah, Allahumma ftahli, Allahumma ftahli. Allah bukakanlah untuk niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, والتأخير للتقديم وبالأقرارها بقوله إنا مع العسر يسرا. تأكيد بتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. Kemudian wat-tankiru lit-ta'dhim. At-tankir maksudnya nakirah. Mana nakirah? Al-usru atau yusran? Yang tidak ada alif lamnya. Yusran. Sedangkan
Al-usru ma'rifat, ada alif lamnya. Betul? Wat tankiru, dan lafaz nakirah di sini lit ta'zim, untuk mengagungkan. Mengagungkan kemudahan. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah mengagungkan lafaz kemudahan dengan membuat bentuk nakirah di dalamnya. Wa fi tikrariha, dan tujuan pengulangannya. Ayat berikutnya kan diulang. In fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusran. Tujuannya adalah ta'kidun, untuk menguatkan lagi bahwasanya benar pasti setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Litahqiq ittiradi hadzal wa'd wa umumihi, untuk benar-benar membuktikan realisasinya secara nyata walaupun belum terjadi. Antum diberikan omongan oleh orang, diulang-ulang dengan lafaz yang pasti, apa jadinya? Kita seolah-olah pernah mengalami padahal belum pernah. Dan di sini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan litahqiq ittiradi hadzal wa'd, untuk benar-benar menampakkan kebenarannya kepada kita akan janji Allah ini. Jelas ya? Nah, puasa. Allahu Rasulullah SAW bisukrihi wa qiyamu biwajibi ni'amihi faqala wa idza faragta fansub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bersyukur kepadanya. Wal qiyamu biwajibi ni'amihi. Kemudian bersyukur kepadanya dengan cara qiyamul wajib, menunaikan yang wajib, menunaikan yang wajib ya dari seluruh nikmatnya. Intabihu ya ikhwan. Ujung dari rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan bertakwa. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, merasakan hati kita, oh ya ini dari Allah, nggak cukup. Sampai kita apa? Bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai tugasmu yang satu, cari yang lainnya. Nah, Ai idza faragta min amalin bi itmamihi fa'aqbil ala amalin akhar. ya, apabila engkau telah selesai min amali, pada sebuah amal, bi'itmanihi, dengan sempurna, fa'aqbil ala amalin akhar, maka carilah pekerjaan yang lainnya. Di sini umum, bisa duniawi, bisa ukhrawi. Yang penting di situ tidak ada unsur maksiat jika duniawi. Cari hal yang bermanfaat yang lainnya. Para ulama yang lainnya membawa lafaz ini pada ukhrawi, yang mana mereka tafsirkan setiap kau selesai mengerjakan yang wajib maka cari sunnahnya. Setiap engkau selesai mengerjakan yang wajib maka cari sunnahnya. Salat wajib selesai, sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kemudian puasa wajib, ada puasa sunnah. Ikuti yang wajib dengan yang sunnah. Fungsi yang sunnah adalah menyempurnakan yang wajib. Terus Idza faragta billahi amali shalih wa idza rabbika fadhab. Ta'limur rabbati ila jibi bimaradatika mukbilan alaihi. ya, wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu maka berharaplah. Fa'adzimur raghbah, fa'adzimir raghbah, maka agungkanlah harapan, besarkanlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keinginanmu dengan menyerahkan kepadanya. Maka ini adalah sifat seorang muslim dalam usahanya. Awalnya apa? Ad-du'a, awalnya doa. Nomor duanya usaha. Nomor duanya usaha. Nomor tiganya tawakal. Nah, kita selesaikan surat At-Tin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surah Al-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'd-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, Aksanallah. Aksanallahu bisajarataini ma'rufataini at-tini wa zaituni. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dua pohon yang ma'ruf, yang dikenal, yaitu tin dan zaitun. Tin dan zaitun. Insyaallah di sini kenal ya. Ada tin, buah tin dan buah zaitun. Nah, apa? Faqala at-tini wa zaitun. Muridan manabitahuma wa hiya al-busha. Nah, yang dimaksud watini wazaitun, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, bukan buahnya yang dimaksudkan, melainkan adalah tempat tumbuhnya. Dan tempat tumbuh kedua buah ini yang terbanyak sumbernya adalah di Syam. Yang sekarang tergabung pada 4 negara: Lebanon, Suriah, Palestina, dan Lebanon, Suriah, Palestina, dan Syria. Nah, terus kalau Syria disebut dua kali: Lebanon, Syria, Palestina, dan Yordan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada gunung Saina. Gunung Sina, bukit Tur Sina. Ya, dari waktu sini. Nah, yang dimaksud waktu di sini adalah gunung tempat Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, As-sinin al-lughatu fi Sina wa hiya sahrahu bainal Misra wal bilad Palestina. Ya, ini bukit Tur Sina ini terletak di antara Mesir dan Palestina. Di antara Mesir dan Palestina. Nah, ثم أقسم آخر أخرى فقال وهذا بلد الأمين وهو مكان المكرمة لأمن الناس فيها. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wahadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Yang dimaksud negeri ini adalah Makkah, disifati dengan aman. Barang siapa yang masuk ke Makkah maka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isyarat ilaihi ta'tib karena nusul surati baqi'un fi wa hadhihi mawadi'u hiya mawatinu aksarul anbiya fa hiya ardun nubuwati wa mahbiti risalati. Dan 3 tempat ini disebut di dalam sumpah dalam surat At-Tin, menunjukkan bahwa 3 tempat ini adalah tempat yang mulia, yang mana di dalamnya terdapat banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semuanya. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di Babilonia, di Irak. Nah, tapi yang banyak 3 tempat ini adalah banyak rasulnya. Para ulama yang lain mengatakan disebut 3 ini karena berkaitan dengan Isa dengan Injilnya, Musa dengan Tauratnya, dan Muhammad dengan Al-Qur'annya. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga-tiganya pada satu tempat dalam Al-Qur'an, mengapa Yahudi dan Nasrani mengingkari Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an menyebutkan semuanya, menunjukkan apa? Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu kenapa Yahudi dan Nasrani mengingkari adanya Al-Qur'an? Nah,
langsung ditulisan merah. Qala al-musannifu waffaqahullah. Itu berwarna. Itu. Nah, ini qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullah thumma dzakara jawabul ism. Qasam. Jawabul qasam biqawli laqad khalaqal insana min ahsani taqwim. Fasawwahu Allahu wa qadarahu ala tauhid. Nah, Tsumma dzakara jawab al-qasam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi sumpahnya. Tadi bersumpah dengan wat-tin, waz-zaitun, wa tu-sin wa hadzal baladil amin. Lalu apa maksudnya? Jawaban sumpahnya atau isi sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Wallahi ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmatnya kepada kita telah memberikan sebaik-baik bentuk kepada kita. Nah, fasawwahu Allah wa adala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan memproporsionalkan mata ya paling bagus di sini. Kalau ada orang saya ingin kayak ayam, matanya di kanan dan kiri itu jauh tidak lebih bagus. Hidung orang Jawa ya begini. Jangan ya sudah terlahir sebagai orang Jawa maunya hidungnya seperti orang bule barangkali. Ini jauh tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Maka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah telah menciptakan fasawwaka menyempurnakan fa'adalak dan telah berbuat adil, yaitu proporsional. Terus wa faqqarahu ala tauhid. Di antara bentuk ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk adalah menciptakan kita dalam tauhid. Nanti tulisan hitamnya saya skip, saya jelaskan sekarang. Yang dimaksud ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk ada dua. Bentuk sempurna kita yang disebutkan dalam surat At-Tin ada dua unsur. Yang pertama, ahsanus surah, bentuk fisik yang sempurna. Seperti saya katakan tadi, tempat mata yang paling baik di sini. Tempat telinga paling baik di sini. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan alis tipis, itu terbaik. Karena sebagian wanita apa? Kurang qanaah, kurang menerima. Alisnya dihapus, dia buat sendiri. Seolah-olah mengatakan, ya Allah, enggak lebih bagus buatannya, yang bagus ini gambar sendiri. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengubah bentuk ciptaannya. Salah satu mengubah bentuk ciptaannya adalah kodratnya sebagai lelaki kemudian ingin jadi wanita. Kita katakan kepada dia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan diubah-ubah. Allah telah menetapkan bentuk terbaik. Di antara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengikir giginya. Gigi kita sudah diberikan gigi seri, taring dan geraham. Dikikir jadi geraham, jadi taring semua. Jadi taring semua. Ya, sebagian manusia demikian. Termasuk mengubah bentuk ciptaan Allah adalah mentato. Allah Rasul mengatakan apa? La'anallahu al-washima wal mutawashima. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang minta ditato dan yang mentato. Nah, pasang kawat gigi pada asalnya hukumnya adalah haram. Jika itu hanya untuk zina, untuk tabarruj, berhias saja. Tapi jika ada unsur kesehatan atau alasan kesehatan dan itu fatwa medis, maka yang ini boleh.
Contohnya seperti seorang wanita yang mungkin belum menikah, dia akan susah mendapatkan jodoh barangkali ketika dirinya agak maju ke depan. Apa bedanya maju ke depan dan maju ke belakang? Ya, maju mesti ke depan. Kemudian dia menggunakan kawat atas anjuran dari ahlinya yaitu medis, maka yang demikian boleh. Wallahu a'lam. Dan yang kedua dari ahsan taqwim adalah ahsanul fitrah. Kalau tadi ahsanus surah, yang kedua ahsanul fitrah. Fitrah terbaik. Artinya seseorang yang terlahir ke dunia agamanya Islam, maka terbantahkanlah golongan-golongan sesat yang mengajak kaum muslimin untuk bersyahadat kembali dengan dalil apa? Islammu turunan. Kamu syahadatmu apa? Turunan. Kita katakan Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di bumi ini terlahir di atas fitrah. Fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ibu dan ayahnya lah yang bisa menjadikan dia Nasranikah, Yahudikah atau Majusikah. Jelas? Fitrah. Thumma Radadna radadnahu asfala safilin fi nari jahannama in kafar. thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia. Maksudnya kami kembalikan adalah kami jatuhkan dia asfala safilin, di tempat yang terendah. Maksudnya adalah fi nari jahannama in kafara, jika dia kufur. Kufur terhadap apa? Ya terhadap dua tadi. Bisa kufur terhadap ciptaan fisik yang diubah-ubah, atau wanita sudah diindahkan fisiknya oleh Allah, dibuat cantik, ternyata kecantikannya tujuannya untuk mengundang syahwat lelaki. Tidak pakai hijab. Kemudian hijab pun tidak syar'i. Tsumma radadnahu asfala safilin. Atau yang termasuk diancam dengan neraka, poin yang kedua, yaitu fitrahnya dikufuri. Sudah dilahirkan di dalam kondisi Islam, ternyata keyakinannya diubah setelah balighnya keyakinannya diubah menjadi kafir. Maka tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, qala al-musannif waffaqahullah, qala al-musannif Allah illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat fa innahum la yurduna ilaihi. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa maksudnya? Orang yang tidak mengkufuri dua hal tadi. Dia menjaga kesehatan badannya dan juga kesehatan fitrahnya, nalurinya dijaga. Fitrah adalah naluri ketuhanan. Kesehatannya pun dijaga. Ya. Kesehatannya dijaga. Dia tidak merokok, tidak ngefit juga, tidak uap herbal, dan yang lain sebagainya. Walaupun ada ustaz yang sudah kembali merokok, jelas dia tidak jadikan itu hujjah. Yang dijadikan hujjah dalam hal ini kesehatan ustaz atau medis. Ya, Rasulullah SAW ketika berbicara dunia dijelaskan, antum ta'lamuna bi umuri dunia, cukup adil Rasulullah SAW. Bagian saya agama. Adapun bagian kalian untuk perkara dunia silahkan tentukan sendiri. Demikian pula kesehatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya jika tidak paham. Ahlinya dalam masalah ini siapa?
dokter bukan ustaz. Jelas? Nah, fa'innahum la yuradduna ilaiha. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bal maksud بل جزاؤهم من أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون أي لهم أجر لا يسوقه كدور المن. nah, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kabar berita falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ajrun ay pahala. Mamnun di sini disebutkan la yashubuhu kadarul manni. Balasan tersebut tidak dicampur dengan undan-undan. Apa undan? Hah? Bahasa Indonesia-nya apa? Mengungkit-ungkit. Ada Allah Subhanahu wa taala memberi dengan mengungkit-ungkit, menunjukkan ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Adapun makhluknya, mungkin orang yang kaya berkaya raya besar, satu kali tidak diungkit-ungkit, dua kali, tiga kali. Ada titiknya dia akan mengungkit-ungkit. Ya, itu adalah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di terjemahan surat At-Tin secara terjemah bukan tafsir, apa? Lahum ajrun ghairu mamnun adalah pahala yang tidak terputus. Maksud dari terputus adalah diiringi dengan ungkit-ungkit. Kalau diiringi dengan ungkit-ungkit bagaimana akhirnya? Memberi lagi atau tidak? Ya. Terus ولا يلحقه انقطاع وذلك بجنات النعيم فما يكذبك بعد بالدين ya, wala yalhaquhul inqita, dan tidak akan mengalami putus pemberian. Dan ini di mana? Wa dzalika fi jannatin na'im. Yang dimaksud di sini adalah lahum ajrun ghairu mamnun ay jannatin na'im. Maksudnya adalah surga. Terus فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا فيما جاء به الرسول من الذرائع والمناهج. nah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan tidaklah orang yang mendustakanmu wahai Muhammad ba'du biddin, setelahnya kepada ad-din. Yang dimaksud ad-din adalah al-hisab wal jaza' alal amal, yaitu hari setelahnya, hari berikutnya, hari pembalasan dan hari hisab atas seluruh amal. Terus fa'ayyu syai'in صارت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار. وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار. Tidak bisa mendustakan satu orang pun, walaupun dia di dunia mendustakan ketika berhadapan dengan Allah, dia dibangkitkan pada hari kiamat, bisa dia mengelak karena dulu saya nggak percaya dulu dengan adanya surga dan neraka. Sekarang jangan hisab saya, jangan azab saya, tidak bisa. Ya, wanta ulika bi asal kafir. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Karena dulu kata Allah, engkau telah diciptakan pada kondisi sebaik-baiknya. Ahsani takwim, akal diberi, fisik yang sehat diberi, kemudian naluri fitrah diberi. Kenapa engkau dustakan? Ya, nalurinya, ketuhanannya dikotori, akalnya tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah sebijak-bijaknya hakim, sebijak-bijaknya pemutus perkara. Terus di dalam Allah Subhanahu wa taala membagi seluruh hambanya dan memutuskan perkara di antara mereka, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir. Selesai surah
Ad-Din karena penjelasan yang di bawahnya sudah saya masukkan di dalam penjelasan saya tadi. Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya ada yang dirancangkan dari tafsir ini. Kalau bisa seputar tafsir, tidak ke mana-mana. Asy-Syarh dan Ad-Din. Cukup jelas. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.